Semangat pagi di hari Rabu 16 Juni 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul dalam bahasa Jawa Cangkem Sarono Bludaking Ati. Anggota keluarga Allah, banyak pengajaran Jawa yang menggunakan kata cangkem. Saya mengambil beberapa contoh di antaranya. Cangkem gatel arang mingkem, yang berarti mulut gatal selalu berbunyi. Ungkapan ini hendak menjelaskan tentang orang yang selalu mencari kesalahan orang lain. Tidak peduli sekecil apapun kesalahan orang lain, selalu dikomentari dan dibicarakan. Kita juga bisa membayangkan dan merasakan pada era medsos seperti saat ini. Tentu medsos menjadi ganti dari cangkem. Contoh yang lain, cangkem karut. Saya agak kesulitan mentranslate ke dalam bahasa Indonesia cangkem karut ini. Jikalau dalam bahasa Jawa yang lain yang lebih mudah dikenal adalah geragas. Cangkem karut itu sama dengan geragas. Geragas berarti apa saja mau, tidak peduli asal-usulnya. Segala sesuatu yang bukan haknya pun diambil asal dirinya kenyang dan senang. Ungkapan ini hendak memberikan pengajaran agar setiap kita berhati-hati di dalam memilih dan memilah makanan ataupun segala yang kita inginkan. Tidak boleh sembarangan atau asal memakan. Segala sesuatu yang berasal dari sumber tidak baik pasti akan berakibat tidak baik pula. Kalau bukan hak kita tetapi dipaksakan untuk kita ambil, pasti akan berakibat tidak baik. Akibat tidak baik itu bisa dirasakan oleh orang yang semestinya mempunyai hak tadi yang kita paksa untuk kita ambil, ataupun sebenarnya juga bagi diri kita sendiri yang mengambil dengan paksa. Setidaknya kalau bagi diri kita yang memaksa mengambil, akan menjadi pembicaraan orang lain dan lama-kelamaan dijauhi oleh teman. Contoh lain lagi, cangkem lunyu. Jika ditranslate ke dalam bahasa Indonesia menjadi mulut licin. Mengandung makna orang yang tidak bisa dipercaya omongannya karena terlalu sering berbohong dan orang banyak sudah mengetahui tentang kebohongannya. Orang seperti ini biasanya tidak sadar akan keberadaannya. Pelajaran yang diberikan dalam ungkapan ini adalah dorongan untuk selalu mewujudkan kejujuran di dalam diri. Jujur adalah kesamaan antara apa yang ada di dalam hati
yang dirasakan dengan apa yang dikatakan sekaligus sama dengan apa yang diwujudkan di dalam perilaku. Kejujuran pasti mendatangkan ketenangan dalam hidup. Anggota keluarga Allah tentu masih banyak ungkapan Jawa lain yang menggunakan kata cangkem. Kita tidak akan membahas semuanya, tetapi kita akan mencoba mencari tahu tentang apa yang menyebabkan munculnya perilaku-perilaku tersebut yang kemudian dinyatakan di dalam berbagai ungkapan yang menggunakan kata cangkem tadi. Leksionari bacaan Injil hari ini akan kita jadikan pijakan di dalam kita mencari penyebabnya. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 43 sampai dengan 45 memberikan kesaksian demikian. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikian kesaksian Injil Lukas 6 ayat 43 sampai dengan 45. Anggota keluarga Allah, bacaan Injil kita hari ini melanjutkan tentang pengajaran Yesus akan hal menghakimi. Pada perikop sebelumnya, Yesus memberikan perintah agar para pengikutnya tidak menghakimi dan tidak menentukan hukuman. Dan pada akhir pengajarannya, Yesus menyatakan bahwa penghakiman seringkali terjadi dilakukan manusia lewat mulut atau cangkem. Lukas 6 ayat 42 memberikan kesaksian demikian. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok di matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Melalui mulut, orang melakukan penghakiman, menyatakan kesalahan orang lain, tetapi tidak melihat kesalahan diri sendiri. Melalui mulut, orang mencibir tentang orang lain, tetapi tidak sadar akan keadaannya sendiri. Anggota keluarga Allah, jadi sekalipun LAI di dalam bacaan hari ini memberikan judul tentang pohon dan buahnya, namun sebenarnya masih juga berisi pengajaran tentang penggunaan mulut atau cangkem. Kalau di dalam perikop sebelumnya tadi, jangan menggunakan cangkem untuk menghakimi, jangan menggunakan mulut untuk menghakimi. Apalagi kalau kita melihat ayat 45 bagian B dari bacaan kita hari ini. Yang demikian kalimatnya. Karena yang diucapkan mulutnya keluar dari hatinya. Dari kalimat tersebut kita bisa merasakan bahwa mulut menjadi sarana meluapkan isi hati. Atau dalam judul kita tadi, cangkem sarono bludaking ati.
Anggota keluarga Allah, apa toh hati itu kok bisa meluapkan isinya? Kamus memberikan penjelasan, hati adalah salah satu organ yang berada dalam tubuh manusia berwarna kemerah-merahan. Kalau dalam penjelasan ilmu kesehatan, hati berfungsi untuk mengambil sari-sari makanan dari darah dan kemudian mengeluarkan zat untuk menghancurkan sel darah merah yang sudah mati, membersihkan darah, memproduksi protein, berperan dalam penyimpanan nutrisi, memproduksi cairan empedu guna memproses pencernaan makanan, memproduksi kolesterol dan hormon dan lain sebagainya. Sedangkan kalau dalam ilmu kejiwaan, psikologis, hati berfungsi sebagai sarana merasakan, penentu keputusan, dan kemudian memunculkan tabiat atau karakter seseorang. Jikalau berdasarkan penjelasan hati dan fungsinya seperti di depan tadi, baik secara medis ataupun psikologis, memang di samping hati memiliki kapasitas yang terbatas dan hati memang hanya berfungsi sebagai alat pengolah yang kemudian hasilnya dikeluarkan dalam luapan lewat organ tubuh yang lain. Anggota keluarga Allah, baik secara kesehatan maupun secara psikologis, luapan isi hati bisa berdampak positif ataupun berdampak negatif. Bisa berdampak baik ataupun berdampak buruk. Baik bagi diri sendiri ataupun bagi pihak lain. Secara kesehatan, ketika hati tidak berfungsi dengan baik, maka yang diluapkan adalah hal-hal yang bisa menimbulkan penyakit bagi tubuh. Demikian juga secara psikologi. Ketika hati tidak berfungsi dengan baik, maka yang diluapkan adalah hal-hal yang bisa menimbulkan penyakit secara psikis. Anggota keluarga Allah, saya mengajak balik pada ungkapan Jawa yang menggunakan istilah cangkem. Sekalipun di depan tadi hanya menggunakan 3 contoh ungkapan saja. Kalau kita memperhatikan ungkapan Jawa yang menggunakan kata cangkem, sebenarnya menampakkan bagaimana hati itu berfungsi dengan baik atau tidak. Kalau kita memperhatikan 3 ungkapan di depan tadi. Yang pertama, mungkin karena pernah merasa sakit hati, maka orang menjadi cangkem gatel arang mingkem. Atau setidaknya karena tidak peduli akan dampak orang lain yang bisa sakit hati, karena cangkem gatelnya, maka ia menjadi cangkem gatel arang mingkem. Dalam hal ini, sakit hati ataupun ketidakpedulian merupakan tidak berfungsinya hati secara baik. Jika hati berfungsi dengan baik, tentunya akan menentukan keputusan, aku pasti sakit hati karena cangkem gatel. Maka aku tidak mau menjadi cangkem gatel. Kemudian akan mengendalikan diri ketika akan berkata-kata, tidak asal ngomong. Yang kedua, mungkin karena merasa pada kecilnya kurang makan atau merasa aku dulu belum pernah makan enak.
maka menjadi cangkem karut. Atau juga karena tidak peduli, pokoknya aku senang dan puas, maka sekalipun bukan hakku, tak embat, tak ambil. Dalam hal ini, baik perasaan bahwa aku dulu belum pernah memakan hal yang enak itu, ataupun ketidakpedulian kepada sesama, juga menunjukkan tidak berfungsinya hati dengan baik. Jika hati berfungsi dengan baik, tentu akan menentukan yang demikian. Sekalipun pengalaman pada masa kecilku tidak pernah makan makanan yang enak, karena hakku diambil orang lain, aku tetap tidak mau menjadi cangkem karut, karena kasihan jika aku mengambil hak sesamaku. Bukankah aku dan dia mempunyai derajat yang sama? Yang ketiga, mungkin karena merasa terlalu sering dibohongi, atau merasa puas jika bisa membohongi orang lain, maka menjadi cangkem lunyu. Bukankah saat-saat ini banyak orang, anak muda, anak-anak yang merasa puas jika bisa ngeprank sesamanya? Istilah yang mereka gunakan adalah ngeprank. Ngeprank ialah semacam ngerjain teman dengan cara membohongi. Sekalipun mungkin ngeprank ini hanya berawal dari guyonan atau candaan dengan teman. Tetapi bukankah perasaan terlalu sering dibohongi ataupun perasaan puas ketika bisa ngeprank sebenarnya merupakan wujud tidak berfungsinya hati dengan baik? Saat hati berfungsi dengan baik, tentu akan menentukan bahwa sekalipun aku dibohongi, aku tidak mau membohongi, karena dibohongi itu sangat tidak enak. Atau jika teman-temanku puas saat ngeprank, aku tidak mau ngeprank karena bisa membuat sakit hati atau bahkan bisa mencelakakan yang lain. Anggota keluarga Allah, sumber asupan semua hati sebenarnya sama. Baik hati yang berfungsi dengan baik ataupun hati yang tidak berfungsi dengan baik, semua mendapat asupan yang sama. Hanya biasanya yang menjadi masalah adalah munculnya atau adanya hal yang membuat hati menjadi tidak berfungsi dengan normal atau membuat hati tidak berfungsi dengan baik, alias berpenyakit. Jika secara kesehatan, ketika ada virus, maka bisa menjadi hepatitis ataupun penyakit yang lain yang membuat hati tidak berfungsi secara normal. Demikian juga secara psikologis. Ketika ada virus yang berupa sesuatu yang disaksikan di dalam kehidupan kemudian mempengaruhi pikiran dan perasaan seseorang, maka menjadikan hati tidak berfungsi dengan normal yang kemudian membuat keputusan untuk melakukan yang tidak baik pula. Hal tersebut sama seperti tanaman dan pohon. Baik itu pohon buah, tanaman liar dan tanaman apapun, termasuk yang liar semacam semak duri, semua sama-sama mengambil asupan gizi dari tanah. Maka pohon yang baik tidak selayaknya menghasilkan buah yang tidak baik. Demikian sebaliknya, tidak mungkin semak duri menghasilkan buah yang baik. Sebagai anggota keluarga Allah, kita sebenarnya menjadi bagian
dari pohon-pohon yang baik, bukan semak duri, bukan duri-durian rumput yang membuat tidak nyaman. Paling tidak berdasarkan perenungan sabda kemarin, di dalam diri kita, di dalam tubuh kita, di dalam hidup kita, kutuk atau laknat kenajisan sudah dihapus, sudah dibasuh oleh darah anak domba Allah. Jadi kita sebenarnya sudah menjadi pohon yang baik karena kutuk, najis, laknat, kenajisan sudah dibasuh oleh darah anak domba Allah. Itu tanda bahwa kita menjadi pohon-pohon yang baik. Di dalam kehidupan kita menjalani kehidupan bersama dengan yang lain. Setiap pengalaman dan peristiwa kehidupan yang terjadi dan kita alami sebenarnya sama dan juga dialami oleh sesama kita yang lain. Bedanya, kutuk dan laknat di dalam diri kita sudah dibasuh oleh anak domba Allah, sedangkan kutuk dan laknat bagi yang lain belum dibasuh oleh darah anak domba Allah. Sehingga selayaknya kita sebagai pohon yang baik tetap mengeluarkan, menghasilkan buah yang baik sebagai hasil iman dan pembasuhan darah anak domba Allah. Dengan demikian, kita menunjukkan bahwa fungsi hati kita masih baik. Hati kita tidak dipengaruhi oleh virus, laknat, kutuk, kenajisan yang sudah dibuang, dibasuh oleh darah anak domba Allah. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, kita patut bersyukur karena sabda yang kita terima hari ini mengingatkan dan menolong kita bahwa kita sebenarnya adalah pohon-pohon yang baik di mana kutuk dan laknat kenajisan sudah dibuang oleh darah anak domba Allah. Dan selayaknya kita menjadi hati yang mengeluarkan barang-barang yang baik, kita menjadi hati yang berfungsi dengan baik dan kehidupan ini semakin dibangun. Kemampuan manusiawi kita memang terbatas, namun pertolongan Allah kita tidak pernah terbatas. Maka kita akan memohonnya di dalam doa syukur dan doa syafaat hari ini. Saya hantarkan, kita berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini boleh bersabda dan mengingatkan kepada kami tentang pohon yang mestinya mengeluarkan buah yang baik. Bukan semak duri, bukan rumput yang tidak mengeluarkan apa-apa dan tidak mungkin mengeluarkan buah yang baik. Kami adalah anggota keluarga Allah yang sudah menerima pembasuhan darah anak domba Allah. Dan selayaknya kami menjadi pohon yang baik, karena kutuk dan laknat itu sudah dibuang dari tubuh kami. Kenajisan itu sudah dibasuh oleh darah anak domba Allah, dan kami mempunyai hati yang sudah diperbaiki oleh Allah sendiri. Sehingga hati yang baik akan berfungsi dengan baik, dan hati yang baik akan mengeluarkan semua hal yang baik di dalam kehidupan, bermanfaat, berdaya guna di dalam kehidupan. Melalui tutur, melalui sikap, melalui perilaku, dan melalui apapun termasuk angan-angan kami yang belum dilihat dan dirasakan sesama kami. Kami mengeluarkan hal yang baik karena kasih dan kuasa-Mu. Layakkan aktivitas dan pekerjaan kami hari ini apapun sesuai dengan kutuk dan laknat yang telah Engkau basuh, telah Engkau bersihkan, sehingga kami tetap mewujudkan aktivitas kerja berdasarkan hati yang baik. Ya Allah kehidupan, tatkala kami mengalami kelemahan ragawi pun, kami akan tetap mewujudkan kehidupan berdasarkan hati yang baik, mengeluarkan buah yang baik juga. Kesadaran akan keterbatasan, kelemahan ragawi
tetap kami haturkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan, sehingga di dalam keterbatasan kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Baik sakit penyakit, menaun sakit penyakit sesaat ataupun sakit penyakit dampak COVID yang saat ini kami rasakan di antara setiap anggota keluarga Allah. Semua manusia di dunia merasakan, namun hati kami sudah diperbaiki, sudah dibasuh oleh anak domba Allah. Dan kami akan mewujudkan kehidupan yang baik, sekalipun ada hal yang tidak baik kami rasakan bersama-sama dengan sesama kami, termasuk pandemi COVID saat ini. Sekarang kami juga mengajak, meneladankan kepada anak-anak kami untuk bersikap baik, untuk memfungsikan hati yang baik yang telah dibasuh oleh darah anak domba Allah. Tuhan berkuasa sepenuhnya. Sekarang kami juga berdoa di dalam memfungsikan hati yang baik, membawa bangsa dan negara kami melalui para pemimpin, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, semua komponen bangsa dan negara ini. Segala kehidupan tetap Engkau berkati, segala keadaan tetap di dalam genggaman tangan kasih kuasa Tuhan yang memberikan pengaruh baik. Kalaupun kami membangun kehidupan kerukunan, kehidupan untuk toleransi, saling menghargai, biarlah kasih kuasa-Mu yang nyata di dalam kehidupan, dan Engkau memakai gereja-gereja dan anggota keluarga Allah menjadi pionir-pionir kehidupan yang membangun kerukunan tersebut. Berdoa untuk penanganan pandemi saat ini, baik melalui vaksinasi yang telah diusahakan oleh manusia, namun Engkau yang menjadi sumber kebaikan, kekuatan menyelesaikan semua permasalahan termasuk pandemi saat ini. Kami berdoa untuk setiap anggota keluarga Allah di dalam memerankan hidup untuk memfungsikan hati yang baik karena kasih kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan. Itu doa-doa kami. Ampuni Tuhan dosa kesalahan kami. Ampuni dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara ini. Ada bagian-bagian yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus kami boleh berdoa dan menghaturkan kehidupan seutuhnya. Amin. Anggota keluarga Allah sekarang bersama-sama dengan semua komponen bangsa dan negara ini, kita mewujudkan kehidupan sebagai anggota keluarga Allah yang menunjukkan pohon yang baik, karena hati kita sudah dibasuh oleh darah anak domba Allah, dan kita akan memfungsikan hati dengan baik, mewujudkan kehidupan dengan baik juga. Berkat Tuhan kita terima menjadi bekal. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, melayakkan setiap anggota keluarga Allah mewujudkan kehidupan dengan fungsi hati yang baik, karena di sanalah pancaran damai sejahtera Allah nyata. Amin.